lebih dahulu. Siapa yang bikin hari ini? Oke, Rina, ayo Rina pimpin doa dulu. Nanti gantian pulangnya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dimulai. Berdoa selesai. Bilang siap ya. Ya. Oke. Setelah berdoa, ibu absensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Paus tidak masuk lagi. Ya, kenapa ya? Tidak masuk. Hah? Dia berkota? Iya. Dia tidak kasih surat izin ya? Tidak ada Ya. pemberitahuan. Berarti apa? Yang lain semua hadir kan? Hadir. Baik, kita lanjutkan lagi. Langkah pembelajaran yang berikutnya seperti biasa ya. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air ya di dalam diri kita. Jadi pagi ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua? Hafal. Bilang hafal tidak bilang? Hafal semuanya, alhamdulillah hafal ya. Ya. Jadi nanti kita bernyanyi bersama-sama. Oke, yang lain silakan berdiri di samping. Ya, posisi siap ya. Oke, semuanya siap. Siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah banyak ya lagu kebangsaan yang kalian hafal? Sudah. Nah, sampai sekarang ini kira-kira ada berapa lagu kebangsaan yang kalian hafal? Lagu yang paling sering kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Raya satu. Bahasa Pancasila. Agustus hafal kan? Ada Sabang Merauke. Dari Sabang sampai Nusa Satu Bangsa. Bandung. 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 Apa lagi? Oke. Ya, ada 6 lebih ya. Ya. 17 Agustus. Hafal juga semua ya kan? Ya. Ya, jadi sudah banyak lagu yang kalian hafal. Bagus ya.
pembelajaran ya tentang daur hidup hewan dan juga tumbuhan. Nah, silahkan diperhatikan dengan baik karena setelah ini kita akan melakukan Hanya jawab tentang apa itu? Daur hidup. Ya, tentang daur hidup ya. Oke, semua perhatikan di depan. Gilang, alat tulisnya ditaruh dulu ya. Arya, semangat. Semangat tidak? Kenapa tutup buka? Oke ya. Oke, silahkan diperhatikan. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu kamu melihat sekelompok bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kelompok. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kita berhasil dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan satab. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah menjadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Jadi video tadi menceritakan tentang apa? Daur hidup hewan. ya, tentang daur hidup hewan. Jadi setelah mengamati tayangan video, dapatkah kamu menjelaskan apa itu daur hidup hewan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu daur hidup hewan?
kumbang ya, kumbang ya. Nah, kemudian tadi yang kedua ada metamorfosis apa? Bilang yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua ya metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Ya, contohnya jangkrik, belalang. Tapi penjelasannya apa? Jadi hewan yang mengalami perubahan yang tidak begitu banyak ya, mulai dari dia lahir sampai dia dewasa. Jadi dia berubah, tapi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak perubahannya ya, dari dia lahir sampai dia dewasa. Nah, contohnya apa hewan-hewan itu? Kadal. Ya, kalau kadal itu dia pertama lahir bentuknya seperti apa? Dalam bentuk telur, iya kan? Ya, kalau kadal itu waktu pertama lahir itu dalam bentuk telur. Kemudian setelah itu telurnya menetas menjadi ya kadal kecil atau anak kadal. Kemudian setelah itu dia akan berkembang ya, jadi kadal dewasa. Bentuknya sama tidak kadal kecil dengan kadal dewasa? Sama-sama punya ekor, sama-sama punya kaki. Berapa kakinya? Nah, selain kadal ada apa lagi? Kucing. Kalau kucing dari lahir sampai dia dewasa, bentuknya sama tidak? Sama. Berarti dia mengalami metamorfosis tidak? Tidak ya, dia hanya mengalami pertumbuhan. Yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa tadi? Belalang. Ya, belalang. Belalang itu pertama lahir bentuknya apa? Telur. Kemudian dia menjadi apa? Nimfa ya. Kemudian menjadi belalang. Belalang kecil itu yang belum bersayap ya. Ya. Sayapnya masih dia masih lompat-lompat. Masih kecil sekali sayapnya. Kemudian menjadi belalang dewasa. Setelah itu dia akan bertelur lagi ya, bertelur lagi begitu seterusnya. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang daur hidup hewan. Nah, apa itu daur hidup hewan? Tadi kita bahas ya. Nah, daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya bukan suatu hewan saja ya, tapi makhluk hidup ya. Manusia juga mengalami, kemudian hewan dan juga tumbuhan. Nah, di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Kenapa di sini kita bahas hewan? Karena yang kita bahas hari ini adalah daur hidup hewan. Namun yang mengalami daur hidup itu bukan hanya hewan, tapi semua makhluk hidup ya. Karena semua makhluk hidup kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Tapi hari ini kita bahas tentang daur hidup hewan ya. Kemudian hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Jadi yang mengalami perubahan berarti dia berubah mulai dari lahirnya sampai dia dewasa, dia berubah berarti dia mengalami metamorfosis. Nah, berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Seperti yang dibahas dalam video tadi, termasuk yang sudah kita bertanya jawab tadi ya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita bahas lagi di sini ya. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Di sini ada contohnya. Di sini contohnya apa ini? Hewan apa? Kupu-kupu. Jadi kita akan membahas daur hidup kupu-kupu ya. Nah, sebelum kita bahas, kita bacakan dulu pengertiannya ya. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya ya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah badak dan kupu-kupu ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini contohnya kupu-kupu dulu ya. Nah, kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Jadi bertelur bukan beranak ya. Kalau kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Lihat gambarnya itu ya, gambar pertama ini ya. Ya, ini gambar telur, dia
bertelur di Daun. daun. Biasanya dari tumbuhan itu di bagian daunnya ya. Setelah itu telur menetas menjadi Ulat. atau Ulat. ya. Nah, setelah itu menetas menjadi ulat kecil kemudian menjadi besar seperti ini ya. Ya. Sudah pernah lihat ulat kan? Sudah. Oke. Setelah itu mana? Ya, ulat yang aktif mencari makanan. Jadi ulat itu dia cepat sekali besarnya. Di rumah punya pohon jeruk tidak? Punya. Biasa itu kuku bertelur di pohon jeruk gitu ya. Ya. Ulatnya itu pertama kecil. Nanti 2 hari kemudian kita lihat dia sudah besar sekali ya. Baru warnanya itu agak menakutkan. Kalau ibu lihat itu serem ya. Ya. Dia kadang warnanya agak kadang ada yang hijau, ada yang hitam, ya kan? Ya. Ya, kalau di pohon jeruk biasanya ada. Nah, setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Pernah lihat kepompong? Pernah. Ya, dia itu biasanya menggantung di daun ya. 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 Nah, pupa atau kepompong yang tidak dapat bergerak. Jadi pupa itu dia hanya diam saja ya. Dia bergantung, dia diam saja ya, dan melekat pada bagian pohon. Nah, pupa merupakan masa istirahat dan persiapan menjadi kupu-kupu dewasa ya. Setelah dia menjadi pupa ya, jadi dia di dalam situ dia beristirahat atau berpuasa ya di dalam kantong yang menggantung itu kan. Nah, setelah itu dia akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kalau dia sudah menjadi kupu-kupu, pupa itu akan terbuka ya. Lalu kemudian dia akan terbang bebas menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi yang awalnya dia ulat yang bentuknya sangat mengerikan ya. Kalau ibu sih takut. Kalau kalian takut tidak? Takut. Nah, kalau kalian tidak ya, biasanya main ulat ya. Kalau ibu Geli. sih agak bukan takut, geli ya waktu lihat ulat itu. Yang awalnya dia menyeramkan, yang dia menakutkan, kemudian setelah berpuasa atau dia setelah menjadi pupa, dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Biasa kupu-kupu hingga gimana? Di tangan. Di tangan, di bunga-bunga ya. Ya. Nah, kupu-kupu biasa tinggal di bunga-bunga, bisa nektar ya. Nah, yang kedua tadi ada metamorfosis tidak sempurna ya. Metamorfosis tidak sempurna itu apa? Ya, contohnya kecoa, pengertiannya apa? Coba dibaca. Ya, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Jadi perubahannya itu tidak terlalu berbeda mulai dari lahir sampai dia dewasa. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva atau pupa. Jadi dia tidak mengalami menjadi ulat atau menjadi kepompong ya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Jadi kita bahas dulu kecoa. Tapi yang tidak mengalami metamorfosis sempurna ini banyak loh. Selain kecoa ada apa lagi? Ada belalang, cacing, dan lain sebagainya. Tapi contoh yang akan kita bahas adalah kecoa. Coba kita lihat. Kecoa berkembang
menjadi ikan kecil, kemudian dia tumbuh dan berkembang menjadi ikan dewasa. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami air. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda. Kemudian ikan kecil ya. Kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Jadi bentuknya itu sama, hanya ukurannya yang berbeda. Kalau ikan kecil bentuknya kecil. Kalau ikan dewasa lebih besar ya. Demikian juga dengan kadal. Kan lihat kadal. Nah ya, banyak kadal di sini kan. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Ya, kalau baru menetas berarti muda dulu ya. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali. Yang bertelur itu kadal jantan kan kadal betina. Setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya, ya. Jadi setelah kadal dewasa betina dengan jantan melakukan perkawinan, maka akan kadal betina tadi akan bertelur ya. Oke. Nah ya, jadi ini kita masih pakai model pembelajaran yang sama dengan kemarin, yaitu match atau permainan mencari pasangan. Pasangan apa? Pasangan dari pertanyaan ya, kartu soal dan kartu jawaban. Tapi sebelumnya kita isi dulu ya. Iya. Oke, kita sedikit dulu baru sampaikan ininya ya. Sampaikan apa? Peraturan mainnya. Oke? Oke, semua berdiri. Semangat. Jacqueline berdiri. Kita sedikit apa? Mau menyanyi? Kalau mau nyanyi kalau kau sudah hati. Semangat semua, bilang semangat ayo. Semangat ya, bilang ya. Jacqueline semangat. Pegang-pegang dulu. Oke? Apa semua kan? Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Sudah semangat ya? Sudah fokus? Oke, halo. Hai. Halo, hai. Halo, hai, halo. Katanya fokus halo. Oke ya, fokus ya. Jadi, hari ini kita akan bermain mencari pasangan dari kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Ini masih sama dengan yang kemarin ya. Jadi nanti ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok apa? Kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A itu nanti akan mendapatkan kartu pertanyaan. Kemudian kelompok B akan mendapatkan kartu jawaban. Setelah itu ya, kelompok A tugasnya adalah mencari jawaban di kelompok B. Kelompok B juga membantu ya. Membantu. Ini jawabannya yang benar yang mana?
kedua mengikuti di sampingnya dan seterusnya. Ya. Setelah itu menyajikan hasil. Jadi tadi pertanyaannya sudah kalian cari, kalian bacakan yang pertanyaan, yang baca soalnya, yang jawaban baca jawaban, ya. Ya. Nah, nanti setelah itu baru akan ibu evaluasi, ya. Ibu konfirmasi jawaban kebenaran dari jawabannya. Waktu untuk satu kali permainan 30. Wah, 30 menit cukup lama, ya. 5 menit saja, ya. Bisa toh? Bisa. Jadi pertanyaannya seputar yang kita bahas tadi, metamorfosis dan apa? Ya, daun hidup, ya. Bisa kan? Bisa. Atau mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bermain? Ya. Oke, ibu bagikan dulu LKPD-nya, ya. Jadi, oh iya, tadi setelah menyajikan hasil, kalau sudah diperbaiki, misalkan sudah dievaluasi, pertanyaan dan jawabannya tadi silakan diisi ke dalam LKPD. Jangan lupa ditulis namanya, ya. Ya. Karena ini jumlahnya ganjil, nanti ada satu orang yang dapat 2 kali. Ya? Ya. Ya. Kok kemarin belum bagi kelompok, ya? Belum bagi kelompok. Jadi seperti kemarin baginya A, B, A, B, A, B, A gitu, ya. Coba mulai dari Rina. A, B, A, B, A, B, A. Yang A angkat tangan. Silakan. Silakan berdiri di sebelah kanan. Yang B, silakan berdiri di sebelah kanan. Ya, yang akan dua. Pas ya, satu orang satu-satu. Cari jawaban yang betul, jangan sembarang-sembarang. Tidak terlalu. Oke, semua sudah sudah masing-masing, ya. Nanti diskusinya nanti. Kelompok A berdiri saja dari siapa yang di depan tadi. Oke, sudah? Sudah siap? Oke, let's go. Tidak usah terburu-buru 5 menit. Sudah? Slow, ya? Oke. Udah siapa yang selesai duluan? Hilang selalu selesai duluan. Yang kedua, singkat. Ya. Tadi ada kan baru 2, ya? Jadi nanti bacanya 2 kali, kan? Dengan siapa tadi? Oke. Yang selesai duluan silakan dibaca soalnya. Perubahan bentuknya metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, bagaimana menurut yang lain? Betul. Oke, bungkus. Bungkus. Jadi nanti akan juga tulis, ya. Oke, yang kedua, silakan dibaca. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap perubahan penyaman disebut daun hidup. Mengalami Daun hidup. daun hidup. Coba ulang baca. Gawat, ya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap perubahan keduanya disebut dengan daun hidup. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kata dan kupu-kupu. Ya, bagaimana? Betul. Tuh. Oke, kalau semua bisa. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan satu hewan disebut metamorfosis. Coba. Kayaknya tadi ada yang terbalik, deh. Tahapan perkembangan. Ini kayaknya terbalik dengan daun hidup. Tadi
yang mengalami perubahan bentuk masalah berbeda pada perubahan perkembangannya. Itu siapa? Itu siapa tadi? Itu siapa? Itu siapa? Siapa ini? Bagus. Mana yang baca di kamu? Ini bisa siapa? Berarti tunggu aja. Oh iya. Sudah semuanya? Sudah. Sudah yakin? Oke. Dengan jawabannya? Saya tidak yakin. Kenapa tidak Di yakin? ujungnya kita tidak yakin. Oke, Baca. Siva baca duluan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah Ya, bagaimana menurut yang lain? betul. Ya, yang mengalami contoh apa ya? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Coba. Oh, gila. Bungkus. Bungkus masih ada. Gak apa-apa, kan nanti lagi. Oke, yang kedua. Baca. Kemudian dengan cara Coba teman Bang Bian dengan cara apa? Bertelur atau beranak? Bertelur, berarti betul ya? Bungkus. hewan yang mengalami perubahan bentuk berbeda terlalu berbeda pada saat perkembangan metamorfosis sempurna. Hah? Bagaimana yang lain? Yang dulu. Ulang soalnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Nah, dia tidak mengalami perubahan yang sangat berbeda. Berarti dia apa? Itu disebut apa? Tidak seperti sempurna. Ya, metamorfosis tidak sempurna. Jadi keliru ya. Ya tunggu dulu kalau gitu, tahan dulu. Oke. Ya, kalau ada satu yang salah berarti satunya juga salah. Oke. Hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap berkembangnya disebut Ya, harusnya metamorfosis sempurna. Nah, terbalik ya. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah diperbaiki silakan. Sudah dibungkus. Kalau dibungkus sudah ditulis. Nah, ini Ibu bagi kelompoknya masih seperti yang kemarin ya. Aiku, Rina, Dila, Kaul, Bagus. Mana? Pertama. Nah, oke silakan berkumpul. Yang B, Asifa, Alia dan ya, untuk yang mandiri kalau sudah perhatikan ya, tugasnya ada di itu ya, di tugas pertemuan 2. Sudah dibuka semuanya? Oke. Nah, di situ ada teks bacaan ya, silakan dibaca. Kemudian soal yang pertama, gambarlah daun hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis bersama teman sekelompokmu ya. Jadi di situ kita menggambar hewan yang mengalami metamorfosis itu hewan apa saja. Hewan apa? Ditentukan satu. Kemudian hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu hewan apa? Tentukan satu. Kemudian digambarkan daun hidupnya. Bisa? Ya, nanti ditunjukkan. Kalau seperti ini kan enggak. Nanti kan ditunjukkan gambarnya ke teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Kelompok A sudah ditentukan hewan apa yang dilihat. Kalian sudah mengalami yang gampang saja sih. Kelompok B sudah ditentukan yang mengalami metamorfosis apa? Tidak mengalami. Bisa? Tidak digambar ya? Gambarnya kan gampang.
Dari samping satu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oh, sudah selesai, Bu. Sudah? Sudah. Kelompok base jadi gini, gambar daun hidup yang mengalami metamorfosis. Daun hidup yang mengalami, berarti ini yang mengalami metamorfosis. Nanti yang B yang tidak mengalami metamorfosis, ya. Dan nanti kelompok lain mengamati kemudian memberikan sudah kelompok B sudah. Kelompok A perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. 1. Gambar daun hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis bersama teman kelompok kami. Kelompok Kemudian ya, berarti kalau di situ kita gambar ya. Nah, kelompok B tadi ini gambar apa? Nah, ini apa? Ini akan menggambar daun hidup ikan. Kalau ikan berarti yang mana? Yang mengalami metamorfosis atau tidak mengalami? tidak. Silakan digambar sebelumnya dari ikan.
gambar agak besar sedikit loh. Yang betul tidak bisa. Itu anak-anak juga tanda panah lagi dulu. Sudah ditulis itu namanya dahulu. Ayo perhatikan di depan. Ya, mulai dari mana bisa dijelaskan? Jadi dimulai dari telur, kemudian ya, terus ya. Jadi kelompok B menggambar daun hidup ikan, ya. Mulai dari bertelur, ya kan bertelur, ya telur ikan, kemudian menetas menjadi anak ikan kecil, kemudian ikan kecil tumbuh dan berkembang menjadi ikan dewasa. Setelah itu telur dewasa, ikan dewasa bertelur lagi dan seterusnya. Oke, kelompok A ada tanggapan? Ada, silakan. Suaranya kurang kencang. Kemudian kalau dari hasil kerjanya ada tanggapan? Tidak. Gambar telurnya terlalu besar. Sebenarnya tidak apa-apa gambar telurnya besar, yang penting ikannya agak besar juga ya. Nah, itu gambar telurnya duduk. Jadi sudah telurnya besar, akhirnya gambarnya ikannya kecil, kemudian ikan dewasa juga kecil sekali ya. Masa telurnya sama ikan sama apa? Oke. Kemudian tidak ada tanggapan lagi? Tidak. Bagus ya. Jadi sudah tahu daun ikan itu mulai dari telur, ikan kecil, kemudian ikan besar. Oke, silakan. Oke, selanjutnya kelompok A, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri yang rapi dulu. Nanti gambarnya di sebelah sana ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil kerja dari kami. 1. Gambarlah daun hidup hewan yang mengalami metamorfosis yang biologis dan mengalami metamorfosis bersama dengan kelompok. Sudah digambar? Sudah. Oke. Jadi sudah digambar dua-duanya. Nah, tadi kelompok B sudah memilih menggambar hewan yang tidak mengalami apa namanya metamorfosis. Berarti kelompok A kemudian menggambar yang sudah ditentukan hewan apa yang mau digambar? Apa itu? Oke, silakan digambar. Siapa yang mau digambar? Digambar di sebelah sana ya? Wah, bagusnya ditulis di atas hewan yang tidak mengalami hewan yang
Pertama dari telur menjadi ulat atau rata, terus menjadi kepompong, itu menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu dewasa. Ya, jadi itu daur hidup kupu-kupu. Bagaimana? Sudah bagus belum menurut kelompok B? Ada tanggapan yang lain? Jadi sudah ini ya, sudah jelas ya, gambarnya jelas, bisa dipahami. Ya, jadi kelompok A menyajikan hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, di sini dia memilih yang metamorfosis sempurna, yaitu daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu diawali dengan telur ya, telur menetas menjadi ulat atau larva. Setelah itu ulat berubah menjadi kepompong atau pupa ya, kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu muda. Setelah itu kupu-kupu muda tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, bagus, gambarnya juga jelas, ya, keterangannya juga lengkap. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, oke, silakan ditutup. Ditutup dulu bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok A silakan duduk. Nah, dari tadi apa mengerjakan LKPD, ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tidak, ya, semua sudah jelas? Sudah jelas sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi kan, yang kita bahas tadi kan? Ya, bisa semuanya ya? Bisa. Tadi mencari pasangan jawaban juga bisa, kemudian menggambar daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami pun bisa ya. Oke. Nah, dari sini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, kita belajar tentang apa tadi? Ya, kita belajar tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Ya, daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan, mulai dari dari lahir sampai dewasa. ya. Nah, hewan-hewan yang mengalami perubahan itu berarti dia mengalami metamorfosis. Nah, tadi metamorfosis dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, bisa sebutkan contohnya? Metamorfosis sempurna contohnya kupu, katak, kumbang, dan nyamuk. Ya, nyamuk itu juga mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, siapa yang bisa sebutkan contohnya? Jangkrik, belalang, capung, ada, Kecoa ya, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh dikumpulkan lembar kerja kelompoknya, kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing dan ibu akan bagikan soal. Dikerjakan di lembar belakangnya ya. Ya, selamat mengerjakan.
Oke, yang ketiga. Bertiga di belakang. Kerja santai saja ya. Sudah semua? Ya. Oke. Sudah. Ini sudah bisa ya. Kita kerjanya nanti silakan. Baik yang kelompok maupun yang individu. Kayak udah sebentar ini. Ada yang dulu nih. Oke. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang daun hidup hewan, kemudian apa tadi? Metamorfosis. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, tadi semua sudah bisa menjelaskan ya? Bisa menjelaskan, sudah bisa menjawab soalnya, sudah bisa menggambar ya. Berarti Ibu anggap sudah bisa ya. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar matematika ya. Nah, materinya tentang debit. Untuk waktunya nanti Ibu akan sampaikan berikutnya nanti. Pada pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang? Sedih atau bosan atau mengantuk? Bagian mana yang paling kalian senangi? Permainan, tanya jawab. Kalian juga suka evaluasinya. Kenapa suka? Ya, mudah karena sudah paham. Coba kalau belum paham, mudah atau tidak? Kalau sudah paham, jadinya kan mudah. Kalau mudah, jadinya menyenangkan, ya kan? Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak karena kalian hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sudah mengerjakan LKPD-nya. Semua sudah kerjakan? Evaluasinya juga tadi sudah dikerjakan. Artinya kalau kalian sudah sangat percaya diri dan sangat senang, insya Allah Ibu yakin hasilnya juga baik ya. Jadi sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Nanti siapa yang mimpin? Nah, sekarang gantian. Selamat siang. Jadi nanti informasikan lagi kalau ada perubahan ini ya jadwal.